Alkisah, di sebuah kampung di daerah Lampung, Indonesia, tinggallah suami istri bersama dengan 4 orang putrinya. Untuk menghidupi keluarganya, sang ayah mencari kayu bakar di hutan dan menjualnya ke pasar. Namun, hasil yang didapatkan tidak cukup untuk mereka makan bersama. Mereka tidak pernah makan sampai kenyang. Agar bisa makan kenyang tanpa diganggu oleh anak-anaknya, sang ayah dan sang ibu sering menyisihkan makanan untuk mereka makan pada malam harinya, di saat keempat putrinya sedang tertidur lelap. Pada suatu malam, sang ayah dan sang ibu sedang asyik menikmati makan malam berdua. Tanpa disadarinya, si bungsu 4 bersaudara terbangun dan melihat mereka sedang makan. Si bungsu pun segera membangunkan kakaknya yang sedang tertidur pulas. Kakak. Ketiga kakaknya pun terbangun. Saat melihat kedua orang tuanya makan, mereka pun ikut makan, sehingga membuat kedua orang tua mereka tidak kenyang. Hal itu membuat mereka kesal, dan berniat untuk membuang keempat putrinya itu. Pada suatu malam, sepasang suami istri itu bermusyawarah untuk membuang keempat putrinya ke hutan, yang jauh dari perkampungan. Namun, lagi-lagi si bungsu terbangun dan mengetahui rencana mereka. Secara diam-diam, si bungsu pun menyiapkan buah kemiri yang banyak untuk menandai jalan yang akan mereka tempuh saat menuju ke tengah hutan, sehingga ia bersama kakaknya dapat mengetahui jalan pulang ke rumah. Keesokan harinya, sang ayah dan sang ibu mengajak keempat putrinya ke hutan dengan alasan untuk membantu mereka mencari kayu bakar. Setibanya di hutan, diam-diam sang ayah meminta kawanan kera agar menyahut jika anak-anaknya memanggilnya, dan kepada kawanan burung pagut agar mematuk-matuk pohon, agar anak-anak mereka mengira ayah dan ibunya masih berada di dalam hutan. Ketika keempat bersaudara itu sedang asyik mengumpulkan kayu bakar, sang ayah mengajak istrinya untuk meninggalkan mereka secara diam-diam. Istriku, ayo kita ke hutan, selagi mereka masih sibuk mengumpulkan kayu bakar. Akhirnya, mereka meninggalkan hutan itu tanpa sepengetahuan keempat putrinya. Beberapa saat kemudian, terdengarlah suara keempat putrinya memanggil. Ayah, ibu, kalian di mana? Mendengar teriakan itu, kawanan kera pun menyahut dan burung pugut mematuk-matuk pohon. Keempat anak itu pun kembali melanjutkan pekerjaannya karena mengira ayah dan ibu mereka masih berada di hutan itu. Kawanan kera dan burung pagut tersebut terus menyahut dan mematuk pohon. Lama-kelamaan mereka pun kesal dan capek. Ketika keempat anak itu kembali berteriak, memanggil kedua orang tua mereka, kawanan kera dan burung pagut tersebut hanya diam. Pada saat itulah, keempat anak tersebut menyadari bahwa kedua orang tua mereka telah pergi meninggalkan mereka. Anak yang sulung pun bingung karena tidak mengetahui jalan pulang ke rumah. Adik-adikku, apakah di antara kalian ada yang masih ingat jalan untuk pulang ke rumah? Saya, Kak, saya masih ingat. Bagaimana mungkin kamu bisa mengingat jalan pulang, bungsu? Bukankah hutan ini sangat lebat? Tenang, Kak. Adik sudah menandai jalan dari rumah sampai ke hutan ini dengan kemiri. Kita tinggal mengikuti arah kemiri yang bertebaran di jalan yang telah kita lalui. Wah, kamu memang cerdas, adikku. Keempat anak itu pun menyusuri jalan yang telah ditandai dengan kemiri oleh si bungsu. Akhirnya, mereka pun sampai di rumah. Ketika masuk ke rumah, mereka mendapati kedua orang tua mereka sedang makan. Tanpa diajak, mereka segera ikut makan, sehingga kedua orang tuanya kembali merasa tidak kenyang. Sang ayah dan sang ibu pun bertambah kesal. Kehadiran keempat putrinya tersebut benar-benar membuat mereka resah. Beberapa hari kemudian, pasangan suami istri itu kembali berencana untuk membuang keempat putrinya ke tengah hutan. Namun, rencana mereka kembali diketahui oleh putri bungsunya. Ketika mereka berangkat ke hutan, si bungsu membawa biji jagung untuk menandai jalan yang mereka lalui. Sesampainya di hutan, seperti biasanya, kawanan kera menyahut-nyahut dan burung pagut mematuk-matuk pohon, dan pada saat itulah sang ayah dan sang ibu meninggalkan anak-anaknya. Hai, tampaknya raksasa itu jahat. Mereka pasti akan memangsa kita jika melihat kita ada di sini. Apa yang harus kita lakukan? Tenang, Kak, adik punya cara untuk menaklukkan raksasa itu. Bagaimana caranya, bungsu?
Adik akan membuat air sungai itu menjadi gatal dengan kolang-kaling, sehingga tubuh kedua raksasa itu akan terasa gatal-gatal. Ketika itu, mereka pasti akan berlari ke gubuknya. Tapi sebelumnya, kalian harus melepas tali gubuk itu dan membuat perapian di bawahnya. Nah, ketika kedua raksasa itu menaiki gubuk itu, mereka pasti akan jatuh ke dalam api. Setelah mendengar petunjuk si bungsu, ketiga kakaknya itu segera membuat perapian di bawahnya. Setelah mereka selesai menjalankan tugas, si bungsu segera mengambil kolang-kaling lalu menaburkannya di hulu sungai. Tak berapa lama kemudian, kedua raksasa yang sedang asyik mandi tersebut tiba-tiba merasakan tubuhnya gatal-gatal. Karena tidak tahan menahan rasa gatal, mereka pun berlari menuju ke gubuknya. Tak ayal lagi, ketika menaiki gubuknya, mereka pun terjatuh ke dalam perapian hingga tewas. Akhirnya, keempat anak bersaudara itu pun memutuskan untuk tinggal di daerah itu. Mereka membuat 4 gubuk, dan membagi ladang milik raksasa itu menjadi 4 bagian. Mereka menanam padi dan bunga-bunga yang harum baunya di ladang masing-masing. Saat tanaman bunga mereka berbunga, ladang mereka kerap didatangi oleh kenui, sejenis burung yang cantik. Burung itu ingin membuat sarang dan bertelur di ladang mereka. Dari keempat bersaudara tersebut, hanya si bungsu yang mengizinkan burung itu bersarang di ladang bunganya. Mendapat izin dari si bungsu, kenui pun segera membuat sarang. Setelah bertelur, burung kenui itu pergi dan tidak pernah kembali lagi. Pada suatu hari, sepulang dari ladangnya, si bungsu melihat asap mengepul di dalam gubuknya. Alangkah terkejutnya ia ketika masuk ke dalam gubuknya. Ia melihat seorang pemuda tampan sedang menanak nasi untuknya. Maaf Tuan, Anda siapa? Dan berasal dari mana? Pemuda itu pun menceritakan asal-usulnya, bahwa dirinya keluar dari telur kenui. Akhirnya, mereka pun berkenalan dan saling menyukai. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah dan hidup bahagia. Rupanya, pernikahan si bungsu dengan pemuda itu membuat keempat saudaranya iri dan berniat untuk mencelakai adiknya. Pada suatu hari, ketika si bungsu sedang mencuci pakaian di tepi sungai, keempat saudaranya mendorongnya ke sungai. Si bungsu pun hanyut terbawa arus, dan kemudian ditelan oleh seekor ikan besar. Karena kekenyangan, ikan besar itu beristirahat di tepi sungai. Pada saat itu, seorang nenek yang sedang mandi di tepi sungai melihatnya. Tanpa berpikir panjang, sang nenek pun segera mengambil goloknya dan menghujamkannya ke tubuh ikan itu. Sungguh ajaib, goloknya tidak dapat melukainya. Karena kesal, sang nenek pun beristirahat di bawah sebuah pohon sambil berpikir mencari cara agar bisa menangkap ikan itu. Saat sedang asyik beristirahat, tiba-tiba ia mendengar seekor burung bernyanyi. Bolidangi, Pak Beli wabalak. Mulanya, sang nenek tidak mengerti arti syair lagu yang dinyanyikan burung itu. Setelah menyimak secara seksama, akhirnya ia pun mengerti bahwa untuk memotong ikan itu harus menggunakan daun belidang. Tanpa berpikir panjang, sang nenek segera mengambil daun belidang yang banyak terdapat di tepi sungai. Dengan daun belidang itu, ia pun berhasil memotong-motong daging ikan itu. Betapa terkejutnya ia ketika melihat seorang gadis cantik yang masih hidup keluar dari tubuh ikan itu. Hai gadis cantik, kamu siapa? Dan kenapa bisa berada di perut ikan ini? Si bungsu pun menceritakan semua peristiwa yang dialaminya, hingga ia bisa berada dalam perut ikan itu. Sang nenek sangat terharu mendengar cerita si bungsu. Karena iba, sang nenek pun menjadikan si bungsu sebagai anak angkatnya. Sejak itu, si bungsu tinggal bersama nenek itu. Sementara itu di tempat lain, suami si bungsu kebingungan mencari istrinya. Ia sudah menanyai ketiga saudara istrinya, namun tak seorang pun yang mau memberitahukan keberadaan istrinya. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi mencari istrinya dengan menyusuri tepi sungai. Setelah berbulan-bulan berjalan, akhirnya, ia menemukan sebuah gubuk di tepi sungai. Ia pun menghampiri gubuk itu, untuk menanyakan keberadaan istrinya kepada si pemilik gubuk. Permisi, apakah ada orang di dalam? Tak berapa lama kemudian, tampaklah seorang nenek sedang membuka pintu. Setelah pintu terbuka,
nenek itu bertanya kepadanya. Ada yang bisa nenek bantu, anak muda? Suami si bungsu pun menceritakan tentang pengembaraannya mencari istrinya yang hilang. Si bungsu yang mendengar cerita itu, dari dalam gubuk menitikkan air mata, karena terharu melihat kesetiaan suaminya. Nenek itu kemudian memberitahu kepada laki-laki itu, bahwa di dalam gubuknya ada seorang wanita cantik yang ditemukan dari perut ikan besar, beberapa bulan yang lalu. Anak muda, nenek mempunyai seorang wanita cantik dalam gubuk ini. Cobalah lihat, barangkali dialah istrimu yang kamu cari itu. Sang nenek pun memanggil si bungsu agar keluar dari gubuk. Alangkah terkejut dan bahagianya laki-laki itu saat melihat wanita yang keluar dari gubuk itu adalah istrinya. Tanpa ragu-ragu, ia pun segera memeluk istrinya, dan si bungsu pun membalas pelukan suaminya dengan erat. Sesaat, suasana di gubuk itu menjadi hening. Tak terasa, air mata si nenek pun bercucuran karena terharu melihat anak angkatnya bisa bertemu kembali dengan suaminya. Begitu pula suami si bungsu, ia sangat bahagia karena telah menemukan kembali istrinya. Sebelum membawa pulang istrinya, suami si bungsu tidak lupa berterima kasih kepada si nenek karena telah menyelamatkan nyawa istrinya. Terima kasih, Nek. Nenek telah merawat istriku dengan baik. Setelah itu, sepasang suami istri itu berpamitan kepada si nenek. Sesampainya mereka di gubuk, ketiga kakaknya datang meminta maaf kepada si bungsu. Si bungsu memaafkan mereka, karena sejak awal ia tidak pernah merasa dendam, meskipun ketiga kakaknya telah mencelakainya. Sejak itu, si bungsu hidup berbahagia bersama suaminya, dan hidup rukun bersama ketiga kakaknya.